Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti yang sudah kami bagikan di video sebelumnya, untuk merayakan 100.000 subscribers Republik Rupiah, token Glory Chainlord siap untuk diperebutkan. 1.000 orang yang berhasil menyelesaikan langkah-langkah berikut dalam giveaway kami akan mendapatkan airdrop token ini gratis. Beberapa di antaranya termasuk subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah dan YouTube Chainlords, gabung ke server Discord kami, follow kami di Twitter, dan juga ada banyak langkah-langkah lain yang bisa kalian dapatkan untuk mengumpulkan entry. Semua platform ini nantinya juga akan bermanfaat bagi kalian untuk tahu hal-hal yang sedang terjadi di alam kripto. Tunggu apa lagi guys? Link giveaway ada di deskripsi di bawah video ini. Kalian langsung klik itu dan kumpulkan entry kalian sebanyak-banyaknya untuk memenangkan giveaway token Glory ini. Pemegang token Glory akan langsung mendapatkan exposure terhadap dunia gaming, NFT, metaverse, dan berhak atas semua treasury yang berisi aset-aset berharga lainnya. 27 Agustus, Dom Hoffman, sang pendiri Vine, mengenalkan Loot. Loot baru muncul beberapa bulan lalu, dan ini telah membuat seluruh komunitas NFT dihebohkan dengan barisan teks sederhana daripada gambar JPEG yang mewah. Bahkan Vitalik Buterin pun suka dengan Loot. Jadi apa-apaan sih sebenarnya NFT yang hanya berbentuk tulisan teks ini? Mari kita cari tahu kehebatannya hari ini. Oke, let's go! Oke guys, Loot ini adalah konsep yang sebenarnya sederhana. Hanya file teks dengan latar belakang hitam, terdiri dari hasil jarahan petualang fantasi yang dibuat secara acak dalam satu set. Bahkan, ini tersedia untuk dicetak siapapun saat peluncuran secara gratis. Pendirinya Dom Hoffman tidak mematok biaya penjualan sekunder. Komunitas jadi bisa pakai sesuka mereka tanpa terikat dengan dia. Kalau sekilas dilihat bisa dimaafkan lah kalau orang itu menganggap Loot sama seperti terbitan NFT biasa lainnya. Faktanya ini berada di bawah radar, jadi orang nggak perlu perang gas untuk bisa mencetaknya. Nah, setelah dilihat lebih lanjut ternyata jauh lebih dari itu. Loot berpotensi mewakili perubahan paradigma di alam NFT menjadi lebih baik, membawa kita selangkah lebih dekat dengan game yang kompatibel secara silang. Hal yang akhirnya diwakili oleh Loot adalah blok pembangun NFT, semacam Lego NFT yang hanya dibatasi oleh imajinasi kolektif si komunitas. Rasanya tuh hampir seperti seluruh komunitas sedang membangun RPG sumber terbuka secara waktu nyata. Kita tinggal melihat kembali ke musim DeFi dan gimana gerakan Lego DeFi seperti pinjam-meminjam dan adanya DEX itu mengarah pada potongan Lego tambahan seperti agregator yield yang mana mulai bermunculan. Nah, fenomena serupa ini juga terjadi saat ini dengan Loot yang mana bisa dibilang seperti proyek Legonya NFT. Nah, bayangkan kalian suka dengan satu karakter punk, tapi kalian nggak suka penampilannya secara keseluruhan. Misalkan kalian mau ubah sesuai dengan gaya kalian, yaitu akan menodai identitas punk. Namun dengan Loot, karena pemegangnya punya otonomi kreatif penuh, orang bisa dengan mudah membuat desain baru yang sesuai dengan selera kalian. Dan seluruh komunitas akan berbondong-bondong untuk bisa menghargai dengan pujian, wah yang ini langka NFT-nya. Ini membuat komunitasnya jadi lebih unik karena setiap artis punya interpretasi mereka sendiri tentang Loot yang memungkinkan budayanya meluas. Vitalik Buterin bahkan berpikir bahwa Loot ini caranya benar. Dalam sebuah utasan Twitter yang panjang, VB ini memuji pendekatan Loot dalam membuka masa depannya kepada komunitas dan menerima semua kreasi berikutnya sebagai hal yang sah. Loot adalah evolusi NFT yang merangkum kolaborasi dan juga kreativitas dan menyajikan ide yang segar ke industri yang kita pikir kita sudah melihat semua inovasinya. Padahal belum, justru karena Loot ini NFT itu yang berupa file teks. Sekarang setiap orang ada kesempatan untuk memperluas budayanya dengan membangun fondasi game tanpa membangun game itu sendiri. Loot menyerahkan nasib masa depan di tangan komunitas yang desentral. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Ya, pertanyaan yang menarik buat banyak orang. Lalu apa aja sih yang sudah dibangun oleh orang-orang dengan Loot? Ada eksperimen Loot yang awal. Dengan menempatkan alamat kontrak Loot kalian ke situs oxinventory.app, pemilik NFT bisa melihat kelangkaan isi tas mereka. Sistem peringkat ini pun juga dirancang oleh si komunitas. Ada proyek lain bernama Lootmart yang memungkinkan pemegang Loot untuk memisahkan isi tas mereka ke dalam NFT individu untuk bertukar barang dengan pemegang Loot lainnya, lengkap dengan gambar barang yang juga dihasilkan oleh AI.
Demikian juga ada yang namanya lootcharacter.com, dibuat untuk menghasilkan karakter pixel berdasarkan isi tas loot tersebut. Loot Sound menghasilkan suara unik untuk setiap NFT loot, jadi bisa digunakan di aplikasi atau di game lain. Setiap barang dalam tas loot itu punya suara tersendiri yang digabungkan dengan efek suara dari barang-barang lainnya. Lalu ada juga seorang anggota komunitas yang membuat token ERC20 yang disebut dengan Adventure Gold waktu dia nunggu di bandara. Siapapun yang punya tas loot itu bisa klaim 10.000 token AGLD, yang mana bursa FTX bikin pasar spot dan futures untuk token ini, kemudian mereka malah naik mencapai all time high $7,7. Artinya pemegang loot dikasih hadiah token sampai senilai $77.000 pada puncaknya. Itu setara lebih dari 1 miliar rupiah. Ide dibalik token AGLD ini dapat berfungsi sebagai mata uang game yang dijalin menjadi permainan yang akan dibuat suatu hari nanti. Tapi seperti loot itu sendiri, nilainya terserah interpretasi orang. Komunitas jadi bebas untuk memasukkannya ke dalam proyek loot lain, termasuk ada cerita bertema loot yang namanya itu Choose Your Own Adventure. Jadi kalian bisa sebagai pemegang token AGLD ini memilih sendiri alur ceritanya seperti apa. Contoh proyek berikutnya ada guilds yang bernama Katana Garden untuk pemilik NFT loot yang memiliki senjata katana di dalam tas loot mereka. Justru hal yang mereka lakukan hanya diketahui oleh pemegang katana aja. Anggota guild ini berinteraksi melalui Reddit dan keanggotaan didasarkan pada bukti bahwa mereka memang memiliki loot berisi katana itu. Selanjutnya ada pelacak pasar. Pelacak pasar atau market trackers ini adalah alat sederhana untuk menemukan NFT yang mana yang berisi barang tertentu, alamat asalnya, dan harga pasarnya saat ini. Misalnya, kalau kalian pergi ke situs robes.market, kalian bisa lihat dompet mana yang menyimpan Divine Robe dalam koleksinya. Berikutnya ada juga proyek-proyek derivatif atau bentuk turunan. Ada Loot Dungeon yang adalah game blockchain yang menggabungkan NFT loot. Dengan staking loot, kalian bisa melawan monster dengan hasil yang ditentukan menggunakan teknologi Chainlink yang disebut dengan VRF. VRF ini bisa memberikan lemparan dadu yang acak dan secara on-chain. Jadi di Loot Dungeon, VRF Chainlink ini menjalankan pertempuran dan barang unik itu semuanya diberikan secara acak kepada pemenang dengan seni pixel yang dihasilkan oleh AI. Saat kalian memasuki dungeon loot, NFT kalian dikirim ke smart contract. Terus kalian punya 24 jam untuk ambil keputusan. Kalian mau melawan monster atau melarikan diri. Kalau kalian mati, kalian akan kehilangan NFT loot kalian, kecuali kalian bayar biaya maksimum 0,05 ETH. Nah, untuk merekap, loot itu menarik karena membalikkan jalur gaming dan pengembangan komunitas. Kreator loot hanya membangun fondasi dunia game dan melepaskannya ke alam liar untuk melihat apa yang akan dilakukan orang lain dengannya. Dan sejauh ini, loot telah memberi energi komunitas yang beragam dengan sejumlah proyek loot baru yang ada dalam pengembangan. Semangat ini ditambah dengan pasar NFT yang baru membuat NFT loot melonjak nilai dengan perdagangan tas isi loot yang termurah itu seharga 140 jutaan rupiah saat ini. Namun, nggak ada jaminan game atau utilitas nyata akan dibuat di loot. Memiliki tas loot adalah taruhan pada masa depan yang terserah tergantung keinginan komunitasnya seperti apa. Inilah tantangan yang dihadapi oleh loot. Bisakah komunitas desentral ini menyalurkan antusiasme untuk menciptakan utilitas dalam kepemilikan tas loot? Utilitas itu bisa datang dari membuat game strategi yang mirip dengan Axie Infinity misalnya, di mana barang loot bisa dipakai dalam pertempuran, karya seni, atau avatar eksklusif untuk pemilik loot. Atau ada juga aplikasi lain yang mungkin bisa dibikin dan masih digodok. Kita masih baru guys dalam proyek loot ini, jadi perlu imajinasi untuk sekarang, meskipun memang daya tariknya itu memang nyata. Terkait biaya masuk, pertanyaan seputar masa depan loot adalah kenapa pengembang game mau bikin game yang menggabungkan tas loot kalau ternyata cuma beberapa orang terpilih aja yang mampu beli loot. Nah, sebenarnya pengembang itu mau bangun game yang menarik bagi pasar massal, tapi kan sebagian besar gamer tidak mampu beli tas loot yang mahal hari ini. Apakah ada solusinya? Ya, ada beberapa. Yang pertama, pengembang game yang membangun di atas loot itu mendapatkan manfaat untuk game mereka dengan adanya komunitas inti para penggemar loot yang antusias.
Terus yang kedua, dan yang lebih penting, mungkin ada cara unik untuk bisa membuat loot lebih terjangkau bagi mayoritas pasar. Misalnya nih, kalau kita ngambil inspirasi dari Axie Infinity, saat harga Axie jadi terlalu mahal untuk dibeli, sistem scholarships atau beasiswa itu muncul, memungkinkan orang untuk saling pinjam NFT untuk mulai bermain game play to earn dengan berbagi sebagian imbalan dari kemenangan mereka. Kita bisa lihat munculnya Loot DAO yang merancang solusi serupa. Terus ada juga yang namanya Synthetic Loot, juga merupakan solusi lain yang sedang dijelajahi oleh komunitas. Nah, tentu masih ada banyak pertanyaan guys yang belum terjawab. Ya, kita hanya berada di tahap awal dari jenis proyek baru yang radikal ini yang sepenuhnya membalikkan model pengembangan game yang biasa. Komunitas yang teratur dan dikelola sendiri sekarang sedang membangun suatu hal nyata di atas fondasi loot. Dengan semua alat yang ditawarkan kripto, NFT, dan ekonomi metaverse, jadi masa depan loot itu menjadikannya salah satu eksperimen yang paling menawan di kripto. Salah satu eksperimen yang menarik untuk kita tonton selama beberapa bulan dan tahun-tahun mendatang. Nah, gimana menurut kalian guys? Sekian kiranya yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Jika kalian suka videonya, silahkan like video ini, lalu subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah biar kalian gak ketinggalan video terbaru apapun. Jangan lupa juga cek untuk link di deskripsi di bawah untuk media sosial kami dan juga link untuk giveaway token Glory dan Matic. Jadi kalau kalian gak ingin ketinggalan dengan airdrop dan giveaway ini, silahkan langsung klik link giveaway-nya dan kumpulkan entry kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih guys sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!